pesertanya yaitu Kak Sri Wiluje, Kak Seto, dan Kak Sylvia akan memaparkan yaitu tentang penerapan pendidikan gerak yang akan dipresentasikan oleh Kak Seto. Silakan Kak Seto. Ya, terima kasih. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semuanya. Ini akan mempresentasikan hasil belajar dari kelompok 3 tentang penerapan pendidikan gerak. Dalam pendidikan gerak ini ada tema utama ya, dalam pendidikan gerak. Yang pertama adalah keberhasilan, yang kedua aktivitas, yang berikutnya adalah sumbangan. Ini tema utama di dalam penerapan pendidikan gerak ya. Berikutnya bagaimana metode yang digunakan? Ada metode yang bentuknya pertanyaan ya. Kemudian ada memperkenalkan gerakan. Kemudian gaya-gaya mengajarnya ini kalau menurut ada 11, tapi di sini akan disampaikan terkait dengan gaya mengajar yaitu reproductive style atau gaya mengajar reproduktif dan produktif style, gaya mengajar produktif. Kemudian di dalam gerakan itu siswa ya bersama guru mengatur ya pergerakan ya. Berikutnya pergerakan mulai murid yang diatur oleh guru menjadi penentu bahwa murid dapat terlibat aktif ya. Jadi antara guru dan murid harus terlibat aktif ya, apalagi di kelompok kami itu ada guru TK dan guru SMA. Jadi sedikit ada perbedaan di dalam menyampaikan ya apa yang akan dilakukan gerakan-gerakan oleh anak-anak, terutama guru TK. Kalau guru TK diterapkan di SMA mungkin kurang cocok ya. Atau sebaliknya ya, dari aktivitas SMA diberikan kepada anak TK juga tidak cocok. Maka dari itu ini menyesuaikan dengan gaya mengajarnya. Berikutnya model generik level of proficiency ya, sebagai fungsi assessment. Yang pertama yaitu pre ya, pre pengendalian. Yang berikutnya yang kedua kontrol ya, kontrol pengendalian. Berikutnya penggunaan ya. Yang terakhir adalah tingkat mahir. Nah, maka kalau tingkat mahir berarti di sini adalah nanti yang disampaikan pada tema utama di dalam penerapan pendidikan adalah sumbangan. Kalau mahir sumbangannya apa? Ya. Berikutnya petunjuk praktis. Ya, petunjuk praktis ini membentuk rutinitas ya, rutinitas pembelajaran. Bentuk rutinitas pembelajaran itu juga apa rutinitasnya? Pemanasan. Ya, kemudian gerak-gerak di dalam pemanasan itu ada pemanasan aktif, kemudian pasif, kemudian senam, gitu kan, dengan mungkin jogging kecil-kecil supaya ada peningkatan di dalam peningkatan detak jantung yang dari level 1 level 2 detak jantungnya semakin meningkat. Jadi tidak boleh waktu mengajar langsung datang anaknya disuruh lari sprint, jadi detak jantungnya meningkatnya sangat tajam, itu yang tidak diperbolehkan, yang menyebabkan terjadi cedera pada olahraga. Maka dari sini rutinitas pembelajaran itu mulai dari level bawah kemudian meningkat akhirnya menjadi kegiatan inti dalam pembelajaran yang diakhiri dengan penurunan berupa pendinginan. Berikutnya kuatkan pemahaman ya. Pemahaman ini sesuai dengan rencana Bapak Ibu yang sudah dibuat dari awal, sesuai dengan modulnya diurutkan mulai dari tujuan pembelajaran kemudian dan seterusnya sampai terakhir adalah asesmen ya dan evaluasi. Kemudian di dalam perencanaan itu ini penjelasan konsep
ya, penjelasan konsep. Jadi kalau bagi anak SMA penjelasannya sangat penting. Mungkin dari TK, apakah anak harus diberi penjelasan konsep sampai detail, mungkin sangat berbeda. Yang terakhir diskusi, ya, kalau TK mungkin juga ada diskusi, banyak pertanyaan diskusi anak-anak. Ya, Bu tanya gerakan ini bagaimana? Nah, ibu yang menjelaskan. Ya, ini sama dengan tingkat yang level tinggi SMP maupun SMA. Ya, kalau diskusinya SMA mungkin levelnya agak meningkat. Yang terakhirnya lakukan, ya, ini lakukan menyimulasikan rancangan, jadi menyampaikan penerapan, ya, terhadap rancangan yang sudah dibuat, ya. Terus berikutnya berperilaku, bagaimana perilaku anak-anak atau mungkin siswa di dalam proses pembelajaran itu. Terus berikutnya lagi simulasi, ya. Simulasi bisa dilakukan dengan berulang-ulang. Dan terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini berupa asesmen, bisa, ya, dalam bentuk asesmennya bisa dalam bentuk perilaku, penilaian diri, kemudian bisa keterampilan, bisa dalam bentuk pengetahuan, sehingga guru mengetahui bagaimana peningkatan di dalam pembelajaran sesuai dengan ini, yaitu keberhasilan, ya, di dalam penerapan pendidikan gerak. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan langkah-langkah penerapan pendidikan gerak. Mungkin ada yang dipertanyakan. Pas. Bungkus. Ya, silakan, ada satu pertanyaan. Baik, terima kasih. Satu saja terkait dengan gaya mengajar. Di situ ada dua, pre-reproduktif dan produktif. Di dalam pre-produktif itu ada apa istilahnya sistem komando. Itu apakah masih diperlukan pada saat ini? Ya, terima kasih. Di sini kebetulan dari kelompok kami itu ada kelompok guru TK dan kelompok guru SMA. Ya, mungkin saya mulai dari SMA dulu. Mungkin gaya komando itu tetap dibutuhkan, tapi prosentasenya kecil karena anak-anak atau peserta didik dari SMA itu rata-rata memiliki tingkat kemampuan keterampilan yang mungkin lebih, ya, tingkat mandirian juga lebih baik, sehingga gaya-gaya komando tetap diperlukan, tapi prosentasenya sangat sedikit, mas sedikit. Nah, mungkin di sini kebetulan ada guru TK. Silakan berpendapat guru TK terkait dengan gaya komando. Monggo. Terima kasih Kak Seto. Saya akan nambahi untuk gaya komando di TK. Sesuai dengan perkembangan umurnya, kalau TK itu nggak ada komando, mesti mereka amburadul, Pak. Mereka akan bergerak semaunya sendiri, semau gue yang sebenarnya itu. Jadi tetap di TK itu malah komando itu tetap mendominasi, dari gaya komando itu tetap mendominasi. Kemudian untuk kegiatan, baru kegiatannya itu mereka bisa memilih apa yang mereka inginkan. Jadi kalau untuk komando tetap dari awal tetap ada. Jadi porsinya lebih banyak. Ya. Ini tetap. Ya, jadi gaya komando tetap dibutuhkan, tapi persentase anak-anak TK itu presentasinya lebih banyak karena mereka harus diperintah, kemudian dia menjalankan dan sebagainya. Tapi kalau di tingkat yang level tinggi mungkin sedikit berkurang. Dituntun. Ya, dituntun. Kayak komando itu Komando. Ya. Karena mungkin masih anak-anak itu masih punya aktivitas yang mungkin kadang-kadang ekstrim dan beresiko, dia tidak melihat resikonya itu bagaimana. Makanya di TK mungkin kecenderungan gurunya lebih banyak teriak-teriak, ya, dibanding kalau SMA mungkin benar-benar sebagai fungsi fasilitator. Itu yang bisa kami jawab. Ya, terima kasih. Ya, posnya dari kelompok B sekian, kelompok 3